saksi dari pengantin laki-laki. Jadi kita saksi dari orang. Saksi dari gereja. Berdua. Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah selesai penandatanganan, kita akan mulai dari kita. Kita bangkit berdiri. Kita sambut nyanyian Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah.
dan nama Roh Kudus, hari langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan supaya manusia berumah tangga dan menjadi satu daging. Engkau melihat kami yang kini berdiri di hadapan-Mu untuk memohon karunia berkat-Mu atas kedua muda-mudi ini yang hendak berumah tangga. Kasihani dan tolonglah mereka supaya perkawinan mereka membawa kesukaan dalam hidup mereka, supaya mereka senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepadamu. Perangi dan pimpinlah mereka melalui jalan-jalan hidup mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Jangan biarkan mereka tersandung dan berbalik daripadamu. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang bersiapkan dulu. Kita bernyanyi dari Roma 3 ayat 1, 2 dan 3. Biarlah dia berbicara dengan hikmat dan urapan dari Tuhan, supaya
supaya apa yang disampaikannya berasal dari Tuhan saja. Dan oleh sebab itu Bapa, sembunyikanlah dia di balik salib-Mu yang kudus itu, supaya Engkau yang terbesar dalam pemberitaan firman ini, dan dia yang bertambah kecil. Semuanya kami Tuhan telah membuka hati kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Bapa, kami tahu ada roh yang tidak suka acara ini diadakan, bahkan pemberitaan firman Tuhan ini dilaksanakan. Oleh sebab itu Bapa, kami bersatu hati menolak untuk tidak memasuki ruangan ini, bahkan ruangan hati kami. Kami hanya mengizinkan Engkau yang Roh Kudus berkarya di tempat ini untuk menerima sukacita dari Allah. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita ada di tempat ini bukanlah kebetulan, tetapi Tuhan yang menetapkan kita ada di tempat ini. Oleh sebab itu saya menyapa saudara, salam sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Hari ini kita berkumpul di hadapan Tuhan untuk merayakan suatu ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan berkat dan kasih Allah kepada anak kita, saudara kekasih kita, yaitu Richard Andre Marpau dan Alim Carolina. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk ini mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang menyiratkan arti dan kasih dalam pernikahan Kristen, yaitu yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semuanya. 1 Korintus 13 dimulai dari ayat 8 sampai ayat 8a. Demikian firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Terima kasih, saya kembali baca dari ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Amin. Terpujilah Allah kita di tempat yang tinggi. Dan berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang merenungkannya, terlebih yang melakukan firman Tuhan ini di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Amin. Saudara yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kehadiran Allah di tempat ini pasti dipuji oleh sukacita dari Allah. Kehadiran saudara di tempat ini tercatat oleh Allah suatu kehadiran yang bernilai tinggi. Karena saudara datang ke tempat ini, meninggalkan segala aktivitas saudara, bahkan mengutamakan waktu ini untuk hadir di tempat ini dalam rangka saksi untuk karya Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan suatu lembaga tertua di dunia, saudara tahu bahwa lembaga tertua di dunia yang langsung dikerjakan Allah adalah pernikahan.
Banyak lembaga di dunia ini, mungkin tidak bisa kita hitung dengan tangan, dengan pikiran kita yang terbatas. Tapi satu hal yang kita ingat, lembaga tertua di bumi ini yang dibangun oleh Allah sendiri adalah pernikahan. Tertulis dalam Kejadian 2 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah yang berfirman, Allah yang berkata-kata bahwa manusia itu tidak baik sendiri. Aku akan menjadikan penolong baginya. Jadi kalau ada pertanyaan, Richard, jangan tunggu saja, biar kesini, biar ada kenangan-kenangan. Kan menikah hanya satu kali. Kalau orang bertanya, Richard, kenapa kamu menikah? Lalu tanya lagi kepada Ayu, kenapa kamu menikah? Lihat ke sini. Kenapa menikah? Karena demikianlah firman Tuhan. Orang yang menikah adalah orang yang melaksanakan firman Tuhan. Coba nanti saudara lihat Kejadian 2 ayat 18. Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Sebenarnya manusia itu tidak suka ada teman. Dia lebih suka sendiri, asik sendiri dia. Makanya ada waktu sendiri, asik sendiri aja jalan-jalan. Ketika Allah memberikan penolong baginya, tetap aja dia terbawa dengan arus sifatnya yang ingin sendiri, nyaman sendiri. Makanya dia tidak memperhatikan penolongnya berbincang-bincang dengan setan. Dan itulah awal kejatuhan manusia. Bisa aja nanti kalau Richard tidak rajin beribadah, bisa aja nanti kamu terlena dengan masa muda-mudamu. Tidak gampang untuk melupakannya. Yang tadinya kamu suka nongkrong, suka pergi dengan anak muda yang lain, bisa balik dan lupa kepada istrinya. 3 hari, 2 hari, 4 hari gak pulang-pulang. Yang terjadi apa? Akhirnya istri berbincang-bincang dengan setan. Itu kerusakan lembaga yang dibangun oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan membangun lembaga itu? Ketika Adam senang dalam kesendirian, dalam kenyamaan, sempurna kan? Sempurna diciptakan Tuhan untuk manusia itu. Manusia yang dimaksud, karena Alkitab ini adalah Alkitab patriarkat. Kalau dikatakan manusia berarti laki-laki. Dalam penulisan Alkitab ini, kalau dikatakan manusia itu laki-laki, karena penulisannya patriarkat. Jadi yang dianggap dalam cerita ini adalah laki-laki. Maka laki-laki itu karena mempunyai sifat yang suka nyaman dengan sendiri, punya karakter dengan nyaman kesendiriannya, supaya dia mau menerima berkat yang diberikan Tuhan ini, yaitu seorang penolong, maka Tuhan membiusnya. Dibiuslah manusia itu dengan tidur nyenyak. Maka manusia itu tidur oleh Allah. Tidur nyenyak. Ketika dia tidur nyenyak, maka Allah melaksanakan operasi besar. Dioperasilah bagian rusuknya dan diambillah satu rusuknya, kemudian dijahit kembali tanpa bekas. Rusuk itu dijadikan menjadi penolong, yaitu seorang perempuan. Jadi perempuan itu berasal dari laki-laki. Seorang perempuan tidak bisa melebihi dari seorang suami. Itu sebabnya yang duluan ditegur dalam firman Tuhan dalam Korintus dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suami. Kalau laki-laki itu tidak dibius, tidak dibuat tertidur,
tidak dibuat otaknya tidak sadar, dia tidak akan mau menikah, tidak suka di perempuan itu. Tapi karena dipius dibuat tidak sadar, maka diberikanlah perempuan itu sadar lagi. Oh, ini rupanya perlu bagi saya. Maka dikatakan, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi kalau laki-laki seperti saya misalnya, kalau suami saya dulu nggak dibius Tuhan untuk menjadikan saya sebagai penolongnya, mungkin suami saya nggak mau menjadikan saya sebagai penolong, karena saya hidungnya pesek, tidak cantik, matanya kecil, ia tidak masuk kriteria kecantikan seorang perempuan. Tapi karena suami saya dibius oleh Tuhan, maka dia berani mengatakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku di gereja Tuhan. Semua laki-laki pura-pura aja perempuan itu, ada yang mencintai itu. Sebenarnya perempuan itu seringkali lebih dahulu mengejar laki-laki, tetapi pura-pura disembunyikan. Jangan tersinggungnya wanita cantik. Mereka ini suamiku yang mengejar-ngejar aku, tidak ada aja. Ya demikian firman Tuhan. Kalau laki-laki itu tidak tertidur, tidak dibius oleh Tuhan, dia tidak mau menikah. Nyaman dia sendiri. Mana pernah laki-laki mengatakan, ayo menikah, ayo menikah. Kenapa? Pasti perempuan itu, kapan kita nikah? Kapan kita nikah? Dari 1000 perempuan, pastilah 2 orang yang tidak mengatakan ini. Tapi dalam hatinya dikatakan, kapan saya menikah? Tapi kalau sudah lewat umurnya, ya lewat aja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah yang terjadi kepada Richard dan Ali pada saat ini. Saudara di tempat ini, malaikat di surga bertempik sorak karena firman Allah saudara dengar. Dan saudara yang menjadi saksi di tempat ini, tercatat namanya di kitab kehidupan Tuhan. Dan nilai saudara yang hadir pada saat ini tinggi. Tinggi saudara. Setiap nilai yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara tidak sia-sia, menjadikan kita hidup yang lebih baik dan lebih baik lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa dasar dari pernikahan ini? Dasar dari pernikahan itu adalah 1 Korintus 13 ayat 8, ayat 4 sampai 8a, yaitu kasih. Kasih yang turun dari Allah sendiri. Kalau ditanya, kenapa kamu suka pada Alim? Padahal Alim itu pendek, coba tarik sedikit dulu akan bogel. Kenapa suka? Kalau kita ditanya seperti itu, jawab. Jawab coba. Kenapa kau cinta sama si Alim? Kenapa? Karena senyumnya manis. Karena matanya lentik. Oh, sekarang mata lentik udah dibikin palsu banyak, bukan? Kenapa? Gak tahu sebabnya, menyayangi aja. Iya, itu yang benar. Karena aku menyayangi. Ditanya, kenapa kamu menyayangi? Jawab lagi, karena aku menyayangi. Itu yang benar. Maka diberkati Tuhan. Kalau kau lihat matanya, mata bisa dipalsukan. Kalau kau lihat alisnya, oh alisnya seperti semut beriring-iringan. Alis lagi. Makanya perempuan kadang-kadang suka mengkhianati penciptanya. Pencipta sudah buat alis bagus, tapi diukir-ukir lagi dengan kepintarannya. Bahkan dibotakin dulu alisnya. Dibotakin dulu alis yang diberikan Tuhan ini, lalu diganti dengan ukiran dia sendiri. Saya bukan mengatakan tidak baik membuat alis, tapi begitulah kenyataannya. Banyak kok yang buat alis diri dari cantik, dari percaya diri. Saya bukan mengatakan jangan pakai alis, jangan pakai pensil
alis, pipa, apalagi yang di TikTok itu, yang pakai cetakan itu, sok jadi alis. Nanti marah sama saya, di demo saya. Sekarang paling laku itu alis yang pakai cetakan itu. Model apa aja bisa kita buat. Bisa seperti stang motor Mio, bisa juga seperti stang motor, pokoknya bentuk stang motor kan kalau alis. Bisa juga kita bikin seperti stang motor miring sedikit. Suka-suka kita. Coba kalau kita lihat, ini kan seperti stang motor ya. Bikin aja. Bisa kita buat. Kalau jawaban Richard karena alisnya seperti semut beriring. Tapi dia jawab, karena aku menyayangimu. Luar biasa ya. Kalau Ali kenapa mencintai Richard? Kenapa? Sampai meninggalkan iman. Luar biasa. Kamu bukan sekedar ada di tempat ini, tapi kamu dipilih. Dipilih oleh Tuhan. Ingat, yang dikagumi dunia dalam pernikahan Kristen, menikah hanya satu kali. Ya enak. Enak. Nanti kalau dia punya duit, jadinya alim yang berduit. Padahal dia susah-susah cari duit, tapi kamu yang enak-enak terima duit. Ya, sampai dia sembunyikan di bawah kaos kaki, kau cari juga. Udah disembunyikan di bawah kaos kaki. Kalau orang muslim disembunyikan di balik peci. Dibuka pecinya, lalu dimasukkan ya uang cepean di atas. Nah ini yang saya dapat. Udah disimpan di sini 2 lembar. Kalau ketahuan sama istrinya diambil, suaminya nggak marah. Itu karena kasih. Tapi kalau kurang kasihnya, kita dibikin giginya copot. Kalau kita sama, iya, kenapa gigimu copot? Karena saya tanya sama istri, dipukul sama suami itu jadi rontok gigi. Benar itu saya tak. Dia kan pakai gigi palsu. Kenapa gigi palsu kamu? Kamu masih muda, masih umur 40-an. Tapi kalau bilang, iya, waktu suami saya hamil, saya ditonjok jatuh 3 jatuh. Berarti kurang kasih, ya kan? Tidak tahu saya kasih dari mana supaya terwujud pernikahannya. Tetapi bagi Alim dan Richard itu tidak ada ya, tidak ada. Jadi dasar dari pernikahan adalah kasih. Ada atau tidak ada uangnya, jangan kau tinggalkannya Alim, ya. Jangan kau berdiri sama Pak Haji lagi. Iya, dia mau bertahan dia 10 tahun. Tetapi ada Pak Haji yang baru meninggal istrinya, kontrakannya banyak. Langsung dia mau. Ini bisa kenapa? Ditinggalkannya itu si Penny, namanya Penny. Enggak Penny. Enggak boleh. Orang Kristen itu menikah hanya 1 kali. Enggak tahu ya kalau di luar sana. Tapi kuncinya menikah 1 kali. Beruntung ya, beruntung kita ya. Coba kita dulu enggak memilih Yesus sebagai Tuhan kita. Jawaban suami ketika mendapat istri apa? Daripada berzina. Itu kan jawabnya. Kenapa kamu punya istri lagi, kata istrinya? Daripada berzina, lebih bagus kamu sih. Ya lebih baik. Sakit di madu, namanya juga madu. Kita punya madu disuruh orang lain. Sakit ya? Ini ya mama muda. Madu itu mama muda, punya mama muda. Sakit. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, landasan dari pernikahan adalah 1 Korintus 3 ayat 4 sampai 8a. Kasih itu sabar. Kasih itu lemah lembut. Nanti dibaca ulang di rumah. Meskipun ada kesalahan, jangan langsung pakai gigi palsu karena rontok. Itu tidak ada bagi pernikahan Kristen. Pernikahan
sejahtera. Karena landasannya adalah kasih. Kita semua yang ada di sini diikat oleh kasih dari Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan menceritakan juga dalam tata ibadah ini. Takutnya saudara salah, sering salah memang. Ini gereja HKBP, tetapi pendetanya pendeta Gereja Presbyterian Indonesia. Jadi kedua anak kita ini diberkati dalam lembaga Sinode Gereja Presbyterian Indonesia, tetapi di Gereja HKBP Pondok Kelapa. Jadi kenapa Presbyterian ada di tempat ini? Ada ceritanya. Cerita singkat, gereja ini pernah ditutup selama 18 tahun. Selama 18 tahun, jemaat gereja ini berpindah-pindah ke sana kemari. Dan berkat kasih karunia Tuhan, Gereja Presbyterian Indonesia dapat mengembalikan gereja ini menjadi Gereja HKBP Pondok Kelapa. Dan kami ada di tempat ini sebagai pertemanan dengan HKBP Pondok Kelapa. Setiap jam 4 sore kami ada di tempat ini. Amen. Itu sebabnya saudara ada di tempat ini. Jadi jika ada jemaat yang mau menikah, saya menawarkan, apakah saudara menikah di Rawabadung atau di Pondok Kelapa? Kalau di Rawabadung, ya gerejanya mimbarnya kecil, patokannya mimbar. Orang kan suka mimbar yang gede. Kalau di Pondok Kelapa mimbarnya gede, di Rawabadung mimbarnya kecil. Selalu orang memilih di Pondok Kelapa. Dan juga aksesnya di sini agak lebih mudah. Jadi kita terbuka aja, apakah di Rawabadung atau di Pondok Kelapa. Kita siap untuk melayani. Dia pilih di Pondok Kelapa. Makanya kita ada di tempat ini, Gereja Presbyterian, tetapi yang punya fasilitas adalah HKBP Pondok Kelapa. Gereja Tuhan itu satu, ya. Meski kami, jadi gereja kami sebenarnya di Rawabadung. Jadi kami merintis pelayanan di Rawabadung. Ada di situ gereja yang kecil, tetapi Tuhan memakai untuk menolong gereja yang memerlukan tempat ibadah seperti ini yang sudah terlantar selama 18 tahun. Jadi Tuhan memakai kami untuk mengembalikan jemaat Tuhan di tempat ini. Jadi karena itu kami berteman, bisa kita pakai gerejanya, tidak apa-apa. Itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biar saudara mengerti. Karena dulu tidak saya jelaskan, di luar mereka berdebat. Dikira katanya diberkati di gereja HKBP Pondok Kelapa. Karena memang saya tahu ada suatu nilai yang lebih jika anak kita diberkati di HKBP. Saya mengerti itu. Itulah namanya manusia. Kita mengerti. Waktu itu berdebat. Jadi hari ini nanti keluar dari sini jangan berdebat lagi karena sudah kami jelaskan. Terpujilah nama Tuhan. Dan yang maju suami saya Edi Pagede waktu itu. Tapi lembaga yang masuk ke pemerintahan Gereja Presbyterian Indonesia, dan sekarang izin gereja ini sudah keluar dari wali kota. Puji nama Tuhan. Ya, semuanya ini karena kemurahan Tuhan. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya katakan semoga pernikahan Alin dengan Richard menjadi terang dimanapun mereka berada, dan mereka menjadi surat-surat terbuka yang dapat dibaca orang, yaitu karya dari Kristus dibaca melalui rumah tangga Alin dan Richard ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami berada di tempat ini dan kami sudah mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberikan Roh Kudus bagi kami untuk melakukan segala aktivitas kami
menjadi kesukaan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam seremoni pemberkatan pernikahan ini. Kedua kekasih yaitu Alim dan Karina bangkit berdiri. Bangkunya diangkat oleh pendeta nada supaya mereka bebas untuk berdiri. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan 3.
Sekarang saya bertanya kepada mempelai laki-laki, yaitu Richard Andre Marpau. Apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini, bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh memilih saudara Alin Herlina dengan segenap hatimu dan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah, pertanyaan pertama, yang kedua, apakah engkau akan memelihara pernikahan ini dengan cara hidup yang suci di hadapan Tuhan? Apakah engkau akan memanfaatkan sifat-sifat kelemahannya, terutama bila pada suatu saat kelakuannya kurang baik dan melukai perasaanmu? Apakah engkau bersedia membimbing dan menuntunnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran? Apakah engkau mau berjanji dan untuk tidak akan menyia-nyiakannya dan menceraikannya kecuali karena diceraikan oleh kematian? Jikalau engkau mau melakukan semua ini, maka jawablah dengan tulus dan benar, yaitu, ya, saya mau, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Kepada kamu, hai perempuan Alin Herlina, apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini, bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh menerima saudara Richard Henry Marpau dengan segenap hatimu dan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau mau berjanji untuk memelihara pernikahanmu sebagaimana layaknya bagi seorang perempuan Kristen dengan kelakuan yang suci dan benar? Apakah engkau akan tetap mengasihinya, baik dalam kesusahan, dalam sakit penyakit, baik dalam kemiskinan ataupun penderitaan? Apakah engkau tidak meninggalkannya atau menceraikannya kecuali oleh karena kematian? Jika engkau mau melakukannya dalam hati yang tulus dan benar, maka jawablah, ya, saya mau, semoga Tuhan menguatkan saya. Untuk itu, sebagai tanda dari ikatan kasih ini kepada Andre, berikan waktu untuk menempatkan cincin ini dari manis dan kepada Alin. Ingat bahwa engkau bukan berjanji di hadapan manusia, tapi engkau berjanji di hadapan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan untuk melanjutkan memijai rumah tangga tidak lepas dari kebenaran. Oleh sebab itu saya akan mengikatnya di dalam nama Tuhan. Saya hamba Tuhan yang memerintahkan firman-Nya kepadamu demi nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan diberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera sekarang kekal. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Belakang aja, belakang. Puji Tuhan, acara sudah berjalan dengan baik. Kembali ke jemaat, karena saudara sudah menjadi anggota jemaat Kristen. Kembali ke jemaat, bukan di depan lagi. Jadi hari Minggu kalau kalian berdua sudah bersama-sama pergi ke gereja ya. Jadi bangkunya nggak bisa-bisa lagi. Haleluya, ya kan? Minggu kemarin sudah dibaptis, kemudian saat ini sudah diberkati. Jemaat Tuhan di bumi ini bertambah, yaitu Alin dan Richard menjadi satu dalam Kristus. Untuk menyambut acara ini, Go dari Rawabaru kami persilakan untuk memuliakan Tuhan pada saat ini. Mana sana.
Mari kita memberikan persembahan syukur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan karena telah mulia ini. Kita nyanyikan pujian dari Jemaat nomor 318 ayat 1 dan 2 kantong persembahan di dalamnya. Dari berkat yang kami terima, kami kembalikan kepada-Mu sebagai ucapan syukur kami atas segala kebaikan murahan Tuhan yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai pada saat ini Engkau berikan napas bagi kami, dan napas yang Kau berikan bagi kami gunakan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan dalam hidup kami ini Engkau terus menuntun kami dengan Roh Kudus, supaya kami tahu melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam setiap aktivitas kami memuliakan nama-Mu, dan di dalamnya Tuhan kami terus takut akan Engkau. Demikian juga Bapa dalam acara pada hari ini, yaitu acara penerima berkat kasih dari Tuhan, yaitu berkat pernikahan anak kami Alin dan Richard. Tuhan sudah berjalan dengan baik. Kami tahu ini karena Tuhan yang memimpin. Kami mau Tuhan supaya bukan hanya ini saja Tuhan memimpin keluarga ini, tetapi Engkau memimpinnya sampai mereka Tuhan dipisahkan oleh maut. Bapa, kami berdoa Tuhan dalam persekutuan ini untuk bangsa dan negara kami.
Engkau yang memberkati bangsa kami, Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini, bahkan di Indonesia dimanapun berada. Dan Engkau yang memberkati semua jemaat-Mu yang ada di bumi ini. Bapa, kami tahu Tuhan bahwa kami ada di tengah-tengah kerusuhan atau kejahatan di dunia ini, tapi dalam kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kami, Engkau tetap menjaga kami sebagai domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Dan pada saat ini Bapa, kami juga mau meninggalkan bait suci ini dan kembali kami Tuhan ke aktivitas kami. Dalam aktivitas kami, jadikan kami menjadi terang dan bersinar sebagai anak-anak Tuhan dan dapat dibaca oleh orang-orang lain tentang karya dan ciptaan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Bapa, demikian juga semuanya yang kami lakukan ini biarlah Engkau yang menerimanya dan Engkau yang menjadikannya baik, dan doa yang kami naikkan Tuhan yang mengabulkannya, sebab doa ini kami naikkan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan jadilah menjadi saksi akan kasih Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang menerangi jalanmu mulai sekarang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Silakan duduk dengan dedikasi Tuhan. Kami mengundang perwakilan dari mempelai laki-laki untuk menyampaikan kata sambutan atau sepatah dua kata bagi kami di tempat ini dan juga bagi kita semuanya. Kepada perwakilan Richard, kami persilakan. Dan bersedia juga kepada perwakilan dari anak kami Ali. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari hingga siang ini kita sudah melaksanakan pernikahan antara kami dengan para wanita. Atas kehadiran saudara-saudara kami, baik tulang kami, pemuda kami, doa turun kami, dan saudara-saudara berbeda yang ada di pilihan, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan support yang sudah kalian berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus membalas segala kebaikan dan kemurahan hati yang sudah kalian berikan kepada kami. Doakan anak kami ini menjadi keluarga yang baik, keluarga teladan di khususnya di umat Kristen. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Amin. Sebentar, untuk itu sebelum saya dipanggil perwakilan dari perempuan, saya atas kebahagiaan kami, kita nanti bareng-bareng mencicipi makanan yang sudah dipersiapkan. Kata sambutan dari perwakilan Ali.
Mohon maaf. Semuanya ya bersama kalau umur sehat selalu saya pernikahannya ini alhamdulillah ya alhamdulillah ya sekian terima kasih orang tua saya dan saya sudah menonton. Dengan pelayan. Kita semuanya bersama dengan penyanyi.